yang mana selama dari 2015 sampai 2019 pada saat itu terjadi suatu pembiaran, katakan pembiaran, karena di situ memang tidak ada pengelolaan sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dialektika Podcast. Saya Octavian Ismail Juansyah. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman Organda di Kecamatan Sekabupaten Bangkalan. Saya sengaja mengundang 3 organisasi besar yang ada di Kabupaten Bangkalan, 3 Organda kecamatan yang ada di Bangkalan. Ada Ketua IKMS Siap, hadir. Mustaqim, ada Ketua PMK Samsul Hadi. Siap. Ada Badrul Tamam. Ini adalah koordinator advokasi FKMG. Siap. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa akhir-akhir ini muncul gerakan-gerakan mahasiswa yang ada di kecamatan ini yang mau organisir diri menjadi organisasi di kecamatan masing-masing. Ada IKMS, ada FKMG, ada PMK, dan ada kecamatan-kecamatan yang lain yang cukup masif gerakannya. Nah, saya mengundang 3 organisasi ini untuk sharing banyak hal terkait tentang organdanya masing-masing lah. Mungkin apa yang menyebabkan munculnya gerakan-gerakan mahasiswa di kecamatan ini? Mungkin dari mahasiswa Kokop dulu. Oke, siap. Terima kasih. Yang jelas sekarang hampir merata memang pengorganisiran mahasiswa ataupun pemuda sekabupaten Bangkalan. PMK ini lahir di tahun 2014, yang jelas masih dini. Yang melatar belakangi itu adalah teman-teman mahasiswa yang berasal dari Kecamatan Kokop yang kemudian tersebar di berbagai kampus, baik yang di Madura, di Bangkalan ataupun yang di luar. Yang kemudian mereka itu antara yang satu dengan yang lain tidak mengenal. Artinya hubungan silaturahim mereka terputus. Padahal mereka satu kecamatan, diikat dengan satu kecamatan. Teritori ya? Iya, terikat dengan satu kecamatan. Dan juga faktor lain yang kemudian menyebabkan kenapa kok perlu diorganisir di kecamatan-kecamatan. Katakanlah Kokop ini adalah kecamatan terpencil, memang kecamatan yang jauh dari peradaban. Akan tetapi tidak menafikan bahwa dari kecamatan Kokop ini juga sebetulnya banyak lahir orang-orang yang mempunyai potensi, yang bahkan di kabupaten itu mempunyai peran strategis gitu. Peran meskipun tidak strategis lah, tapi mempunyai peran meskipun kecil. Sehingga kami kira perlu apa? Mereka yang mempunyai peran, yang mempunyai relasi di tingkat kabupaten ini sebaiknya adalah diarahkan ke kecamatan, diarahkan ke tanah air, tanah kelahiran mereka, untuk bisa memberikan sumbangsih yang positif terhadap kecamatannya. Setidaknya untuk kemudian bisa lebih baik lah, tidaknya. Begitu. Artinya memberikan peluang bagi orang-orang yang sudah mempunyai peran di kabupaten itu untuk memberikan Karena fenomenanya gini loh. Mereka pada saat sudah jadi orang, istilahnya lupa dengan daerah asalnya. Kenapa? Karena mungkin ada alasan yang ini saya kira cukup umum kita dengar, bahwa pada saat saya kemudian berkiprah di daerah, saya terhalang dengan kultur, terhalang dengan yang ada di desa gitu ya. Yang ada di desa dan lain sebagainya. Ya, mungkin cukup menggambarkan. Mungkin dari FKMG, apakah sama? Ini kan Kokop dengan FKMG ini kan hampir sama. Mohon maaf ya, geografis Kokop dengan Keker ini agak jauh dengan pusat perekonomian dan pusat pemerintahan di Kabupaten Bangkalan kan gitu. Mungkin apa yang melatar belakangi munculnya ini kan FKMG kan termasuk yang paling lama, hampir 20 tahun, bayangan saja. Luar biasa ini. Iya. Terima kasih kepada sahabat Dialektika Channel
Yang melatar belakangi lahirnya FKMG ini, pertama untuk mensatu frekuensikan para mahasiswa-mahasiswa yang ada di Bangkalan dan juga mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar Bangkalan. Iya betul. Pada tahun 2003 itu para senior-senior FKMG merapatkan barisan, salah satunya diaktori oleh yang Tretan Bedrun. Pertama, dia ingin mendirikan suatu organisasi untuk bagaimana organisasi tersebut menampung mahasiswa-mahasiswa, Wadah lah ya. Iya, menampung mahasiswa-mahasiswa yang ada di Kecamatan Geger, pun juga menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kecamatan Geger. Seperti itu. Nah, kalau Soca ini kan kecamatannya saya ya. Siap. Jadi gimana mungkin setaunya ketua IKMS ini? Ya, baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan saya merasa terhormat bisa hadir di Dialektika Channel ini. Dan di sini sudah ada 2 organisasi pendahulu saya gitu loh ya, dan saya di sini bisa dikatakan yang paling muda gitu. Ya, jadi pendatang baru lah ya. Iya, pendatang baru gitu loh. Jadi beliau ini sangat luar biasa lah gitu. Nah, untuk IKMS sendiri itu memang murni lahir dari keresahan-keresahan para mahasiswa yang ada di Socah seperti itu. Karena melihat dari katakanlah keadaan Socah yang notabene ya bisa dikatakan strategis gitu lokasinya dan dekat dari perkotaan juga, itu justru banyak masalah gitu. Nah, yang itu kemudian teman-teman itu butuh suatu wadah, yang mana wadah ini bisa menampung segala aspirasi dari masyarakat Socah itu sendiri untuk disampaikan kepada para pemangku Kurang lebih fungsinya seperti DPR lah ya. Ya, sekali. ya, tapi saya salut gitu loh kepada ya katakanlah pendahulu-pendahulu saya dulu gitu. Dan ya bisa dikatakan saya juga ikut merintis di dalamnya dulu gitu loh. Cuman di sini ketika membangun suatu gerakan katakanlah ya, itu butuh suatu komitmen. Dan di sini teman-teman itu sepakat untuk berkomitmen membuat suatu wadah. Kan kita namanya ikatan keluarga. Siap. Bukan ya semuanya punya Lokal wisdomnya masing-masing. Ya, lokal wisdom masing-masing ya. Nah, jadi kita di sini hanya ingin merakatkan suatu kekeluargaan mahasiswa seperti itu. Kira-kira seperti itu dulu. Artinya bahwa kenapa kok saya tanyakan satu-satu, karena memang saya pengen tahu kenapa kok munculnya itu kan akan berbeda munculnya Ya. dari Geger. Kenapa keresahan apa yang kemudian dirasakan sehingga ada respon untuk bareng-bareng berkomitmen membangun sebuah organisasi kan begitu. Betul. Di Kokop juga, di Socah juga, karena memang setahu saya Socah ini juga karena baru, mungkin salah satu inspiratornya adalah dari Kokop, dari Geger kan gitu ya. Betul. Nah, makanya saya tadi katakan bahwasanya saya ini yang paling muda. Tapi untuk bicara gerakan bisa lah. Siap. Mungkin gini, dari keresahan-keresahan itu tadi ya. Siap. Karena memang tidak hanya mendirikan organisasi saja, tetapi ada program-program kerja, ada gerakan-gerakan dari organisasi itu yang kemudian tidak hanya menghimpun, tetapi ada gerakan masif, ada gerakan konkret dari setiap organisasi. Mungkin apa sejauh ini yang sudah dilakukan teman-teman? Ini duluan ini. Gak apa-apa, terserah. Nggak. Saja. Mungkin senior mungkin. Ya, yang jelas masalah program kerja, tapi apa ya? Menurut saya kalau berbicara program kerja agak kaku ya nanti, karena itu sifatnya internal juga. Tapi yang pasti masalah gerakan, karena pada prinsipnya memang saya yakin semuanya juga sama. Pada prinsipnya setiap gerakan, setiap aktivitas dari organda kecamatan ini tujuannya adalah untuk memberikan sumbangsih positif terhadap daerahnya masing-masing dengan pola yang mempertimbangkan lokalisme masing-masing pula. Untuk yang berkaitan dengan masyarakat, kalau kemudian tadi juga di awal disinggung oleh hostnya bahwa
teman-teman Kokop ini sudah mengadvokasi dan ikut mendampingi terkait kasus pemerkosaan Betul. yang sempat Sangat fenomenal viral sekali itu juga. ya. Fenomenal, wah ini kalau fenomenal berat ini nanti. Setidaknya itu kami dampingi, Betul. kami ikut mengadvokasi karena bukan kami tidak yakin terhadap penegak hukum, bukan kami tidak percaya bahwa penegakan hukum dalam kasus itu tidak akan ditegakkan setegak-tegaknya, akan tetapi kami tidak ingin hanya melepas tangan dan kami terus ikut memastikan bahwa kasus ini betul-betul diproses dan akan ditegakkan setegak-tegaknya. Maka sejak dari awal kami meminta untuk secepatnya pelaku-pelaku itu agar secepatnya ditangkap, karena yang jelas dari pelaporan dan tindakan bejat itu dilakukan, tindakan amoral itu dilakukan oleh 8 pelaku itu sekitar jeda 2 hari. Jumat itu dieksekusi istilahnya, kemudian hari Minggu si korban ini melaporkan, dan sampai seterusnya dari mulai pelaporan satu minggu dari itu Hanya kemudian, ini ya, upaya-upaya hukum, upaya Iya. pendampingan hukum yang dilakukan. Agak ada upaya-upaya pendampingan terhadap korbannya misalnya. jelas ada. Jelas ada ya. Artinya Apa bentuknya apa kira-kira? Karena kemarin juga yang menjadi kritik kami teman-teman PMK juga bahwa di Bangkalan ini terkait pendampingan korban-korban kasus asusila itu tidak ada. Sampai rumah aman sendiri itu tidak ada. Rumah aman. Karena memang sejauh ini mungkin itulah yang terblow up ya kan. Iya. Karena sejauh ini kan banyak kita mendengar sebenarnya banyak kasus-kasus tentang pelecehan seksual. Sebetulnya banyak. Tentang pencabulan dan lain-lain. Tetapi memang tidak se-booming itu sehingga terkesan ada pembiaran di sana. Iya. Ya kan? Makanya memang tujuan kami intinya yang ingin disampaikan terhadap publik bahwa kami ingin menghapuskan kepercayaan dan tidak boleh diberlakukan istilah hukum tajam ke bawah kemudian tumpul ke atas. Bahwa semua masyarakat baik siapapun lah dari latar belakang apapun semuanya harus ditindak sama. Ya, oke. Kalau bersalah ya salah gitu. Nah, FKMB ini kan selama ini sampai hari ini itu mengadvokasi pendidikan. Nah, ada apa pendidikan di Bangkalan ini kok sampai teman-teman mahasiswa di Geger itu sangat luar biasa mengkritik Kabupaten Bangkalan itu? Ada apa kira-kira? Yang melatar belakangi FKMG mengadvokasi pendidikan sebelum bercerita tentang tahun 2018 Ya. saya ingin bercerita tahun 2012. Ditarik jauh. Pada tahun 2012, senior kami itu melakukan advokasi tentang pendidikan. Sampai kepala Korwil Pendidikan di Kecamatan Geger itu dihukum sama 2 tahun karena dibawa ke meja hijau pengadilan. Kasusnya waktu itu apa? Kasusnya sama, kasusnya tentang dana BOS. Iya, kalau waktu itu kasusnya tentang dana BOS. Kalau tahun 2018 kemarin itu kasusnya tentang program Indonesia Pintar. Oh iya. Tentang program Indonesia Pintar. KIP ya? Iya, tentang KIP. Kenapa KIP? Ya, pada waktu itu kami melakukan advokasi selang 2 bulan pelantikan. Pelantikan bulan Juli, Agustus. Pada bulan Agustus kami lakukan audiensi kepada Dinas Pendidikan waktu itu, kepada Dinas Pendidikan yang membidangi SD Ya. tentang PIP pun juga tentang infrastruktur pendidikan di Kecamatan Geger. Audiensi kami hanya semacam tidak mendapatkan apa-apa. Setelah Dinas Pendidikan berbicara terkait tentang budgeting, Khas-khas ini ya, alibi-alibi birokrat lah ya. iya, alibi-alibi birokrat. Kan kita sudah kenyang soal itu. Iya, tentang alibi-alibi birokrat lah, begitu kira-kira. Pada waktu itu kami dibenturkan dengan budgeting dana pendidikan SD sekabupaten Bangkalan, khususnya yang berafiliasi ke Kecamatan Geger. Masalah infrastruktur tidak ada katanya di Kecamatan Geger pada waktu itu. Lambat laun kami gali data. Kami dengan teman-teman itu menggali data
Tapi di samping menggali data, kami lakukan audiensi. Ya. Hampir setiap bulan kami lakukan audiensi ke Korwil Pendidikan di Kecamatan Geger. Lakukan audiensi, lakukan advokasi ke sekolah-sekolah. Nah, sebelumnya ya, Iya. mungkin case yang didapatkan itu kan nggak mungkin kemudian nggak ada misalnya nggak ada laporan ke teman-teman Geger itu. Apa kira-kira laporannya itu? Pertama kami Temuan dari teman-teman mahasiswa Geger itu. ada kan di pengurus FKMG pada waktu itu ada yang menjadi wali murid. Oh iya. Ada yang menjadi wali murid di salah satu sekolah di Kecamatan Geger. Nah, wali murid tersebut mendapatkan buku rekening, tapi tidak ada saldonya. Nggak ada saldonya. Setelah di print out, ternyata dananya sudah diambil. Dananya sudah diambil begitu. Pas waktu itu kami lakukan audiensi ke Korwil. Setelah Korwil kami mediasi ke lembaga sekolah terkait. Ya. Melakukan mediasi ke lembaga sekolah. Tapi Korwil membackingi, ada yang membackingi tokoh-tokoh masyarakat pada waktu itu. Pun juga ada hal yang sehingga ketika ditanyakan itu nggak jelas gitu. Ya, ketika ditanyakan nggak jelas, intimidasi pun banyak kepada teman-teman mahasiswa Geger pada waktu itu. Pada bulan Februari puncaknya FKMG melakukan aksi. Ya. Puncaknya FKMG melakukan aksi. Tapi aksi tersebut bukan lantas kasus sudah selesai. Ya, betul. Bukan lantas kasus sudah selesai. Aksi tersebut hanya bentuk kepedulian teman-teman bahwasanya di Kecamatan Geger ini ada berbagai permasalahan yang kompleks terkait tentang mungkin pendidikan. Bukan hanya Geger saja, mungkin itu temuan kebetulan yang terjadi di Geger, teman-teman menemukan itu, tetapi saya kira tidak hanya di Geger, tapi juga di seluruh pelosok SD, ya, itu juga banyak kasus yang terjadi, cuman banyak yang ditutup-tutupi. Mungkin yang berani mengungkap hanya FKMG gitu. Luar biasa sekali. Nah, di Soca ini juga teman-teman mengadvokasi TPA kemarin juga sangat salah satunya itu luar biasa. Mungkin bisa diceritakan prosesnya. Kenapa kok bisa terjadi satu, kalau saya bilang pembangkang sipil luar biasa yang mengusir bupati ini ya. Yang mengusir bupati. Ya baik, jadi saya memandang di sini menarik ya dari yang telah tadi dipaparkan oleh teman-teman PMK dan FKMG. Jadi kita di sini bisa ketahui bahwasanya keadaan sosial itu melahirkan suatu reaksi sosial atau gerakan sosial di di kecamatan atau di kedaerahannya masing-masing. Nah, untuk IKMS sendiri saya langsung tarik poinnya sajalah ya. Kemarin kita memang mendapatkan laporan dan kita itu mendapat laporannya tentang TPA yang mana selama dari 2015 sampai 2019 pada saat itu terjadi suatu pembiaran, katakan pembiaran, karena di situ memang tidak ada pengelolaan sama sekali. Padahal di situ sudah jelas bahwasanya dalam Perda nomor 5 tahun 2012 itu diatur segala mekanisme tentang pengelolaannya seperti apa gitu. Itu sudah jelas diatur. Nah, cuman di sini saya sangat kecewa kepada Pemda dan perangkat-perangkat di bawahnya itu kenapa kok dari Perda ini tidak direalisasikan. Seperti itu. Itu sangat kami kecewa dan perlu kita ketahui juga bahwasanya dengan pembiaran sampah di TPA itu justru menimbulkan permasalahan-permasalahan terhadap pemukiman warga. Salah satunya adalah bau yang sangat dirasakan. Itu sangat kalau misalkan kita melihat ke lapangan itu sangat prihatin gitu loh. Yang pertama itu bau. Nah, terus yang kedua itu air yang tercemar. Ada laporan juga kepada kami teman-teman IKMS bahwasanya air yang kan setiap musim hujan itu ya. TPA itu kan ada di katakanlah ada residu-residu yang merembes ke masuk ya, ke sumur warga. Jadi ada laporan dari beberapa warga bahwasanya air yang di sumur-sumur warga itu juga bau gitu, katakan bau, dan mereka itu tidak beranilah mengkonsumsinya. Hanya dibuat nyuci atau mandi ya oke lah, mereka sepakat gitu. Yang kemudian kita di situ advokasi bersama sehingga puncaknya itu adalah aksi 2019 pada saat itu. Nah, cuman di sini terjadi suatu
ya kekecewaan juga dari kami bahwasanya kan sekarang ini TPA ditutup nih ya. Sebenarnya penutupan itu bukan harapan daripada teman-teman di KMS. Sebenarnya harapannya itu adanya suatu pengelolaan yang baik seperti itu, yang mana kemudian outputnya bisa dirasakan betul oleh warga yang ada di sana gitu. Ya entah itu artinya memberikan rambu-rambu untuk pemerintah. Nah, itu kan iya, caranya teman-teman ya untuk Iya, FKMS. Tujuannya adalah untuk pengolahan yang lebih baik lagi. ya. Karena efeknya itu Sekabupaten Bangkalan ya. Iya, kita Karena ketahui itu pada ada saat itu. TPA satu-satunya. Iya. Nah, hari ini kan ada TPA tuh di Punaci. Ya. Ya kan? Nah itu juga lucu menurut saya. Nah, gimana lucunya? Bahwasanya apa ya? Pemda ini katakanlah cuci tangan lah gitu loh. Dari suatu permasalahan yang mana belum selesai itu membuka lahan baru gitu loh. Yang mana itu bukan apa ya? Bukan justru menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah gitu. Yang mana kemarin itu saya juga dengar bahwasanya di sana itu terjadi kebakaran katanya isunya. Dengan alasan korek atau apa. Itu ya lucu juga menurut saya bahwasanya. Karena memang sejauh ini kan yang kita dengar bersama, yang apa namanya kita tahu bersama kan memang di TPA manapun di Kabupaten Bangkalan ya, entah di Polo, entah di Punaji itu memang dibakar, gak ada pengelolaan. Lah, ya. Moro-moro ada kabar kebakaran. Enggak, itu mungkin gini. Gimana? Saya kawan ya. Mungkin gini. Itu adalah salah satu narasi yang ingin dibangun gitu ya. Oleh Pemda agar mereka itu terkesan seolah benar-benar mengurusi gitu. Padahal secara kenyataan kita lihat di lapangan itu nol. Nonsen. Iya, nonsen. Itu yang pertama. Terus yang kedua kemarin kita juga mendapat laporan bahwasanya ada indikasi-indikasi permainan pupuk subsidi seperti itu. Nah, pupuk subsidi ini Oh, ini kasus lain ya? Iya, kasus lain. Jadi Socah ya? Iya, di Socah. Saya langsung tadi Karena memang sempat aja. sempat kasus pupuk itu sempat terjadi kelangkaan luar biasa. Iya. Ya kan di Kokop juga kan sempat Sama. bicara tentang itu, di Ker Iya. juga kan. Gimana? Ya, Kira-kira. jadi di Socah ini menarik juga perihal pupuk ini. Jadi ada saya ceritakan poin-poinnya saja. Ada 6 kios. Ya. 6 kios dan salah satunya ini ada isu-isu miring lah katakan, ada dengan penjualan dengan sistem paket atau segala macam. Kita ketahui bahwasanya pupuk ini kan ada 5 jenis, ada NPK, urea, SP36, ZA dan organik seperti itu. Yang baru organik. Nah, dari masyarakat sendiri itu yang dimaksudkan penjualan paket itu gimana?